Oke, Shalom. Mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat, kasih karunia, dan pertolongan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Kami percaya Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin belajar firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang ajari setiap kami, sehingga kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Buka hati kami Roh Kudus, agar kami terus menjadi pelaku-pelaku firman. Mau ditegur, mau dididik, dan kami mau berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berikan kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian untuk kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, hari ini saya ingin sharingkan dari 1 Samuel 15. Kita baca dulu di mulai ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Jadi Tuhan ngomong kepada Saul, ya Tuhan berfirman melalui Nabi Samuel bahwa aku telah mengangkat engkau menjadi raja, sekarang aku utus engkau untuk mengalahkan Amalek, membasmi semuanya. Kemudian Saul maju, dia berperang dengan bangsa Israel. Nah, kita akan langsung saja, apakah Saul melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan atau tidak? Kita baca di ayat yang ke-9. Kita baca, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Nah, Agag ini Raja Amalek, dan kambing domba, dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun, pula anak domba, dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Perhatikan tadi perintahnya seperti ini ya, tumpaslah semuanya, bunuh semuanya, laki-laki, anak, perempuan, dan lembu yang menyusu, domba, unta, semuanya. Tetapi yang dilakukan Saul, setelah Saul mengalahkan Amalek, Saul menyelamatkan Agag dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik, yang tambun, yang berharga ini dia nggak tumpas. Jadi ya saya waktu membaca ini, saya merenung begini, kalau kita diperintah Tuhan, perintahnya A, kemudian kita lihat, duh Tuhan, aku disuruh melakukan ini, disuruh melakukan sesuatu, tapi nggak ada untungnya loh. Ini nggak ada untungnya. Saul disuruh Tuhan untuk menghabisi semuanya, dia berperang, nggak boleh jarah sama sekali. Nggak ada untungnya. Mau nggak kita? Seringkali saya itu, ya ini nggak semua ya, berteman dengan beberapa pengusaha. Saya pernah merenung juga sih, seperti ini. Jadi, beberapa orang kaya itu lucu. Dia suka sekali mengambil keuntungan dari hubungan dengan seorang hamba Tuhan. Contohnya, ya. Misalnya ada orang kaya yang dia suka berkati hamba Tuhan kalau dia dapat untung dari hamba Tuhan itu. Misalnya dia sakit atau anaknya sakit atau siapa keluarganya sakit, kemudian dia mau berkati hamba Tuhan itu, tapi dia minta doa, minta minta pengurapan dari hamba Tuhan itu untuk ngomong ke Tuhan supaya dia disembuhkan. Jadi sama-sama untung. Pengusaha itu untung, kalau menurut saya
hamba Tuhannya untung nggak ya? Memang hamba Tuhan itu butuh kehidupan, tapi ya mendoakan itu ya memang suatu kewajiban ya. Tapi pengusaha ini kan harus untung. Kalau dia nggak untung, nggak ada masalah, nggak ada yang sakit, nggak ada problem keluarga, nggak ada problem usaha, dia nggak mau berkati. Karena apa? Nggak ada untungnya kok untuk saya. Nah, Tuhan ngomong ke Saul, kamu pergi bunuh semua, nggak ada untungnya. Tetapi faktanya, Saul itu lihat ini nggak untung kalau saya bunuh semua. Jadi akhirnya dia ambil yang terbaik, yang berharga, nggak dia bunuh. Dia ambil. Karena apa? Harus ada untungnya. Nah, inilah yang membuat akhirnya Tuhan menolak Saul. Ya, saya, saya waktu membaca ini, saya kemudian merenung dan saya tahu bahwa dengan Tuhan jangan cari untung. Coba kita baca di 1 Korintus 10 ayat 24. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Hidup dalam Tuhan, ketika kita melakukan perintah Tuhan, seringkali Tuhan tuh gak ingin kamu untung. Coba kamu buat lakukan sesuatu yang orang lain bisa untung. Ya aneh ya, kayaknya rugi ya kita ya. Tapi enggak, waktu saya melayani rumah berkat, saudara, melayani orang miskin tuh kenapa? Nggak banyak gereja yang mau, nggak banyak hamba Tuhan yang mau, karena memang nggak ada untungnya. Cara dunia itu nggak ada untungnya. Tapi Tuhan suka yang nggak ada untungnya. Kita hubungan dengan Tuhan, kalau kita hanya mengejar untung, motivasi kita hanya untung, maka kita ya kayak bisnis. Tuhan diajak bisnis. Sementara Tuhan itu kalau diomong-omong tentang bisnis, wah ya kita nggak ada apa-apanya tuh. Hidup kita ini semua berkat kita ini dari Tuhan kok. Kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan. Aku untung apa Tuhan kalau melayani Engkau? Akhirnya Saul dipecat jadi raja. Kalau kita baca tadi ya di perikopnya 1 Samuel 15, Saul ditolak sebagai raja atau Saul dipecat sebagai raja karena apa? Dia cari untung dengan Tuhan. Akhirnya dia dipecat. Jangan sampai kita dengan Tuhan itu cari untung. Karena dengan Tuhan itu nggak ada untungnya. Kalau pengusaha tadi terus cari untung, saya tadi ya merenung juga ya. Sebenarnya kasihan. Kasihannya begini, kalau seandainya kita ya, dan kita yang lihat orang itu mau jadi berkat kalau ada masalah aja. Ya. Kemudian Tuhan ya sudah kasih aja masalah. Kalau dia enak sebentar, terus kasih masalah lagi. Enak sebentar, kasih masalah lagi. Kasihan. Karena hidupnya hanya terus dibuat permainan gitu terus karena dia cari untung dengan Tuhan. Tuhan itu kan Tuhan yang hebat, luar biasa. Saya merenung ya, kadang ada orang pengusaha yang pelitnya minta ampun. Dia mau jadi berkat kalau ada untungnya. Ya kalau nggak ada untungnya nggak mau. Akhirnya Tuhan beri dia masalah supaya dia mau minta doa sama hamba Tuhan supaya dia sama-sama untung tapi dia harus keluar. Cuman apa? Harus ngasih masalah dulu. Apa mau saudara hidup dengan masalah, enak sebentar masalah, enak sebentar masalah. Lebih baik jangan sampai kena masalah, kita berkati Tuhan, jangan cari untung. Nah, saya diingatkan dengan kisah di Matius 25 ayat 34 dan sampai 36. Kita baca ya. Jadi ini ketika Tuhan nanti datang, Tuhan Yesus cerita pada hari terakhir nanti penghakiman, maka Tuhan akan memisahkan kambing dengan domba. Kemudian yang kambing seperti apa, yang domba seperti ini. Di ayat 34 dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum,
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau minum, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, perhatikan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi dikatakan ketika ada orang lapar, kita memberi makan, ketika ada orang yang butuh minum, kita memberi minum, kita suka jenguk orang yang kesusahan, ya orang yang dalam penjara, kita suka memberi tumpangan orang, maka kita melakukan seperti untuk Tuhan. Orang yang hina, ini ada keuntungannya enggak? Ya, saya beberapa waktu yang lalu ngadain Natalan Rumah Berkat ya. Sebenarnya nggak ada satupun teman saya yang kaya yang saya undang, nggak ada. Tapi beberapa karena tahu, jadi mereka ingin datang. Ya oke lah, kalau orang mau datang masa saya tolak. Tapi Tuhan ngajari saya, kalau kamu mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang cacat, yang lumpuh, yang buta. Jangan orang-orang kaya yang bisa membalas. Kalau kita hanya ngundang orang-orang kaya, kalau kita hanya mau nolong orang-orang yang punya, ya itu namanya cari untung. Nanti suatu hari nanti orangnya bisa balas saya, bisa ganti ngundang saya. Tapi dikatakan Tuhan, domba itu orang yang mau menolong orang yang hina, orang yang lapar, orang yang haus, orang yang butuh tumpangan, orang yang sedang kesusahan, yang bahkan nggak ada untungnya. Satu hari ada seorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, hukum apa yang terutama? Kemudian Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Kemudian kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang itu kemudian tanya, mengasihi sama manusia itu seperti apa? Tuhan ngomong, ada seorang yang dirampok di sarang penyamun, nggak bisa apa-apa, dia mungkin sudah habis-habisan, nggak punya apa-apa, dia tergeletak di pinggir jalan. Kemudian ada seorang imam yang lihat aja dan melewati, orang Lewi yang lihat aja dan melewati. Tapi kemudian ada orang Samaria, dia datang, dia tolong, dia urapi dengan minyak dan anggur, kemudian dia bawa di keledainya, dia bawa di tempat penginapan, dan dia ngomong sama tempat orang penginapan ini aku akan kasih uang dulu, nanti kalau misalnya dia perlu yang lebih banyak, aku akan beri lagi setelah aku pergi. Mungkin dia berdagang ya, dia akan kembali ke situ. Untungnya apa? Mengasihi sesama manusia itu untungnya apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus? Yang nggak ada untungnya, yang nggak ada untungnya. Jadi kalau kita melakukan perintah Tuhan, karena kita cari untung, maka kita seperti Saul yang akhirnya ditolak Tuhan. Jadi jalan dengan Tuhan, jangan cari untung. Karena memang perintahnya Tuhan seperti itu. Habisi semuanya, nggak perlu cari untung. Kadang orang kalau berpikir, saya ini sebenarnya saya ini dibilang full timer ya, memang saya hanya hidup dengan Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan. Kemudian orang melihat, orang ini makannya dari mana? Mungkin aneh ya, aneh. Tapi nyatanya saya makan, nyatanya saya hidup. Kalau kita baca Samuel ini, dia pernah ngomong, apakah ada yang aku peras? Apakah ada yang aku minta sesuatu dengan paksa atau apa? Cari keuntungan dari pelayananku. Samuel pernah ngomong gitu. Tidak ada. Lalu Samuel makan dari mana? Jangan salah, Samuel itu bukan nabi yang miskin. Dia itu nabi yang diberkati Tuhan. Ya, dia kaya, dia jamu kalau kita baca ketika dia didatangi Saul yang bingung mencari keledainya yang hilang, dia jamu semuanya dengan makanan. Memang aneh.
sebenarnya ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka kita itu seperti memiutangi Tuhan yang pasti membalas. Maksudnya melakukan perintah ini melakukan kepada orang yang hina ya, kalau bukan yang cari untung tadi. Kita tuh seperti memiutangi Tuhan yang pasti membalas, tetapi motivasinya jangan cari untung. Jangan sampai kita menabur motivasinya untuk 3 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nabur ya karena kasih, karena kita mau menolong orang yang lapar, menolong orang yang haus, memberi tumpangan. Motivasinya harus itu. Jangan motivasinya bisnis, cari untung. Karena kalau kita motivasinya cari untung, maka kita sudah salah di hadapan Tuhan dan dikatakan Saul ditolak Tuhan, dipecat Tuhan menjadi raja. Ya panggilan secara umum itu imam dan raja. Mungkin saya punya panggilan imam dan saudara mungkin punya panggilan raja. Jangan sampai saudara dipecat jadi raja atau saya dipecat jadi imam, kemudian nggak bisa dipakai Tuhan lagi. Tuhan nggak ngomong dengan saya, Tuhan nggak ajari saya, nggak sampaikan nggak sesuatu sehingga saya bisa bagikan ke saudara. Atau saudara dipecat jadi raja, Tuhan nggak lagi berkati saudara, mungkin dengan diberi sesuatu yang berat, dengan kesehatan, usaha yang tidak baik, saudara dipecat, nggak bisa dipakai lagi, ditolak menjadi raja. Saya bisa diganti siapapun, begitu juga saudara bisa diganti siapapun. Saul akhirnya diganti Daud. Bukan 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 Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Jangan sampai motivasi hati kita salah. Ingat, jalan dengan Tuhan, jangan cari untung. Lakukan saja perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Peka mendengar suara Tuhan, lakukan saja. Walaupun nggak untung, lakukan saja. Kalau saya melayani untuk cari untung, untung apa? Di sini pernah ada yang saya mintain uang untuk, ayo saya minta uangnya ya, untuk Natalan, untuk apa? Nggak pernah. Kalau saudara dipakai Tuhan untuk memberkati pelayanan saya, itu karena saudara dipakai Tuhan dan saya juga dipakai Tuhan. Kita sama-sama dipakai Tuhan dengan panggilan yang berbeda. Dan jangan sampai motivasi kita hanya cari untung. Jangan seperti pengusaha tadi yang suka bisnis dengan Tuhan, dia hanya datang ke Tuhan ketika ada masalah supaya dia berkati dan dapat untung. Nanti akhirnya kasihan, kasih masalah terus sama Tuhan. Yang Tuhan ngomong gini, yang rak ngono pelit kok, akeh masalah wae. Ben, wis ben angger ngene dian gelem berkati, tapi masalah mau, masalah kesehatan, masalah keluarga, ini seringkali menyedihkan. Jangan sampai seperti itu. Jangan bisnis dengan Tuhan. Berkati apa yang harus kita berkati, salurkan apa yang harus kita salurkan. Lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Saya kira itu saja sharing dari saya hari ini. Saya berdoa hari ini kita belajar sesuatu, mari kita tutup dengan syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu yang Kau sampaikan hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menyertai kami. Ajari kami untuk motivasi, untuk punya motivasi yang benar dalam melayani Engkau, dalam melakukan tugas panggilan kami masing-masing, dalam melakukan kehendak-Mu Tuhan. Bukan untuk cari untung, tetapi kami menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu, saluran kasih-Mu. Terima kasih Bapa, pakai terus kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau, karena segalanya adalah daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati terus kami Tuhan, sertai kami dalam apapun yang kami kerjakan dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati.